Ya, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Kami di sini beranggotakan Delina Rohmatillah Mariani, yaitu saya sendiri, dan yang kedua adalah Vela Nur Cahaya Ningtyas. Yang pertama, sebelum saya membahas itu, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat terjadi karena proses interaksi antara manusia dalam kehidupan. Melalui bahasa, manusia dapat memperoleh informasi dari sesamanya secara sempurna. Bahasa juga memiliki peran dalam pengembangan intelektual, sosial, dan emosional, serta penunjang keberhasilan dalam pembelajaran semua bidang studi. Pengetahuan manusia mampu berkembang dikarenakan dua faktor. Yang pertama, mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir suatu alur kerangka berpikir tertentu. Dilihat dari itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan pengembangan ilmu serta teknologi. Nah, dalam ragam ilmiah yang sering digunakan untuk karya hasil pemikiran kepada pembaca, pemikiran tersebut itu sampai kepada pembaca, penulis harus mampu mengkomunikasikan apa yang akan ditulis dengan jelas, tepat, dan teratur agar tidak menimbulkan keraguan bagi pembaca serta tidak mengalami kesulitan dalam menangkap maksud, pesan, ide, ataupun gagasan yang disampaikan. Dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah, yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa baik itu dalam ragam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan media pengungkapan gagasan penulis. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu corak bahasa yang digunakan terutama dalam penulisan karya ilmiah, yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media efektif dan efisien untuk komunikasi ilmiah, baik secara tulis maupun lisan. Untuk mampu menulis karya ilmiah dengan tata tulis bahasa Indonesia yang efektif, harus dilakukan dua hal penting, yaitu mengetahui tata aturan bahasa Indonesia yang efektif dan cermat, menggunakan tata aturan tersebut dalam tulisan. Yang kedua, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat yang diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Kita dapat menemukan ragam bahasa lisan, yaitu misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan ialah bahasa yang digunakan dari memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulisan ini, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, ragam bahasa tulisan yang kita gunakan dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan, ejaan, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan mempresentasikan ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya secara tertulis dan lisan. Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras
agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat cendekiawan, lugas, dan jelas bertolak dari gagasan formal, objek, ringkas, dan padat, serta konsisten. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, mendalam. Maksudnya yaitu setiap masalah yang ditentukan dalam karangan ilmiah dibahas secara tuntas atau dikupas secara mendalam. Yang kedua, objektif. Artinya segala keterangan yang ditemukan dalam karangan ilmiah bersifat apa adanya atau objektif sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Tidak ada manipulasi data. Yang selanjutnya, sistematis. Artinya, uraian disusun berdasarkan urutan atau pola tertentu sehingga setiap unsur berurutan atau berkesinambungan. Yang keempat, cermat. Artinya berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Yang kelima, lugas, yaitu penjelasan langsung pada intinya atau tidak bertele-tele. Selanjutnya, logis, artinya setiap hal yang ditemukan dalam karya ilmiah memiliki dasar atau alasan yang masuk akal. Yang ketujuh, jelas, artinya setiap hal yang diungkapkan dalam karya ilmiah harus bersifat jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedelapan, terbuka. Artinya tidak menerima saran, kritik, ataupun pendapat mengenai karya yang ditulis. Kesembilan, tidak emosional, yang artinya tidak melibatkan perasaan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Yang terakhir, menggunakan bahasa baku tepat dan ringkas. Struktur bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku baik mengenai struktur bahasa kalimat maupun kata. Demikian juga dengan pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Selanjutnya, Vela akan menjelaskan selanjutnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama, ketepatan diksi. Ketepatan diksi dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan jumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengar. Dalam memilih diksi, hendaknya dalam penulisan karya ilmiah digunakan kata yang sifatnya kajian atau ilmiah. Kata kajian atau ilmiah adalah kata-kata yang digunakan oleh para ilmuwan atau sekelompok profesi tertentu. Misalnya dalam makalah atau pembicara khusus. Kemudian yang kedua, keefektifan kalimat. Bahasa dalam penulisan karya ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah sintaktik. Penggunaan kalimat dalam karangan ilmiah harus berupa kalimat yang efektif, yakni kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah tata bahasa, tidak berbelit-belit, tidak bertentangan dengan kebenaran nalar, dan ringkas. Dalam kaitannya dengan penulisan karangan ilmiah, kita harus menggunakan kalimat yang tidak bermakna ganda, yaitu kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda. Dalam hal ini, tepat makna, tunggal arti. Bila kalimat yang kita buat masih menimbulkan makna ganda, maka tidak termasuk kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, kelogisan paragraf. Dalam pembentukan paragraf yang baik, terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu unsur kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Oleh karena itu, pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik. Penyimpangan pengembangan paragraf akan menyulitkan pembaca dan akan mengakibatkan paragraf tidak efektif. Kemudian yang keempat, definisi. Dalam kegiatan penulisan karangan ilmiah, penulis terkadang berhadapan dengan kata atau istilah yang perlu diberi batasan
atau definisi istilah yang kita pakai tersebut diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Definisi, selain menjelaskan istilah, juga bermanfaat untuk memperlancar penulisan karangan dan dapat pula sebagai batu loncatan untuk mengembangkan suatu gagasan atau ide pokok. Kemudian, presentasi ilmiah. Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut sangat erat kaitannya dengan proses berpikir seseorang dalam mendasari suatu bahasa. Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak atau publik atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Melakukan presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu contoh berbicara akademik adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Tujuan tersebut berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik informasi konseptual maupun prosedural. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam ragam ilmiah dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah serta pertemuan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah memiliki ciri khas yakni mendalam, objektif, sistematis, cermat, lugas, logis, jelas, terbuka, tidak emosional, menggunakan bahasa baku, tepat, dan ringkas. Selain itu, ada syarat-syarat penggunaan bahasa dalam karya ilmiah, yaitu ketepatan diksi, keefektifan kalimat, kelogisan paragraf, dan definisi dalam mengomunikasikan karya ilmiah kita juga perlu mempresentasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.